suara moral di tengah krisis etika digital. Ya, kita harus punya moral. Kita itu harus punya moral. Jangan karena pengaruh digital sekarang kita jadi merusak moral. Apalagi hanya untuk mencari keuntungan pribadi, ya sangat tidak baik itu. Contohnya, ya yang selalu mengatakan cakap-cakap kotor, ya, aduh ninam, aduh ninam, aduh ninam, sangat tidak baik. Apalagi ditonton anak-anak, ya, anak-anak itu gampang terpengaruh mencontoh. Anak-anak umur 15 tahun ke bawah, ya, coba lihat itu generasi kisah di TikTok ini, tok-tokin, aduh ninam, beri kamu mah. Anak yang sana, kamu na tua-tua yang selalu mengatakan saya ini toko ini, teko itu, toko. Tetapi sekalipun kalian tidak pernah menegur mereka atau ya mengatakan kepada mereka, hei kawan, hei anak-anak, tidak baik cakap kotor. Pernah enggak? Tetapi kalian selalu mengatakan saya toko ini, teko ini. Banyak di TikTok ini seperti itu. Ya Gurjen, salah satunya kamu Gurjen. Kamu selalu mengatakan kamu itu adalah peneliti ahli sejarah atau pemerhati ahli sejarah. Tetapi kamu sendiri tidak pernah menyuarakan bahwasanya cakap kotor itu sangat tidak baik. Berbicara sejarah, adat, apa segala macam. Pernah enggak kamu menyuarakan bahwasanya cakap kotor itu sangat tidak baik, sangat tidak bermoral? Tidak pernah itu. Kenapa kalian takut? Ya itu, ketika kalian mengatakan kebenaran, kalian takut dimusuhi. Itu poinnya. Nggak usah munafik. Apalagi contoh nih, adalah host, ya, yang selalu menyuarakan cakap kotor. Kalian tidak berani mengkritik. Karena apa? Karena kalau kalian nanti berseberangan dengan mereka, kalian takut tidak ada banyak penghujat kalian. Itu ya, itu yang kalian pikirkan. Itu satu. Kedua, takut kalian tidak digip, tidak dapat gip di TikTok ini. Itu. Jadi kalau saya pribadi Gurjen, saya tidak pernah takut. Mau saya tidak digip karena begini, cara mencari gip banyak saya tahu. Tidak harus mengemis kepada manusia-manusia pendukung cakap kotor. Tidak. Tidak harus mengemis kepada mereka. Otak-otakmu makana hirro hodok nginongmu tu balian masari maradu di tingkang hari tidak ada hari di tingkang udan holalao pasikola oko pasbon dan SD SMP SMA asarong lo izin utok-utokmu alai masih berengo siako nungi pasikola oko pasbon songorong mani otom. Masih contoh siako. Iego warmu bebas bun. Tiko sebaik pengalaman asalas rohani ne dua-dua menapa sikolau kowe. Ya ini pasti sikolau ko. Alai songono lo. Ini tanggung jawab moral. Saya berhak ketika ada orang yang selalu merendahkan atau mempertontonkan cakap-cakap kotor yang dimana kita ketahui cakap kotor itu sangat tidak baik. Mulu hata batangnya cakap kotori didokon mulu hata batangnya mulu pali-aliaun didokon mai aduh berdua warna dong bahasa batangnya patang mah
Cidohono nih, sabotom. Apa yang begitu mudah membuat orang sehingga begitu mudah mengucapkan kata kotor atau memaki-maki? Jadi begini, karena orang sudah terbiasa ya, pengaruh dari kebiasaan itu ya, lingkungan. Ya di dunia meme ini udah biasa didengar cakap kotor. Dulu saya, ini jujur ya, pertama main TikTok, masih jarang saya dengar cakap-cakap kotor ya. Saya jarang cakap kotor, tapi setelah saya melihat di setiap ada komal-komal, cakap kotor, cakap kotor, cakap kotor. Jadi saya pun terbiasa. Begitulah, ini yang perlu kita kasih pemahaman, pengetahuan terhadap penonton. Ya, bahwasanya cakap kotor itu sangat tidak baik. Itu loh. Oke, cakap kotor itu memang sangat tidak baik. Tetapi bagaimana pandanganmu melihat ketika cakap kotor itu menjadi diminati oleh penonton dan ada yang mensupport atau mendukung daripada yang cakap kotor itu? Ya diminati karena apa? Karena ada keuntungan pribadi dia. Banyak yang mengatakan, ini kan hiburan. Buset. Tidak ada hiburan menyuruh cakap kotor. Memang karena ada keuntungan pribadi ya. Maka dia mengucapkan itu. Dia pengen viral. Ya, pengen dikenal orang. Dari kata-kata cakap kotor. Kedua, yang mencari keuntungan, dibuat dialah itu jadi market, dagangan. Iya dong. Supaya apa? Supaya penonton tertarik. Dibuatlah ini, cakap kotor ini. Disebut dia lah contoh Aduninana. Ya. Dibuatlah ini jadi market agar menaikkan penontonnya. Betapa biadabnya orang-orang seperti ini, hanya demi mencari keuntungan dia. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kan hanya hiburan, hiburan bapaknya. Di mana dibenarkan hiburan mencaci maki orang? Di mana? Coba. Jadi menurutku banyak di media sosial TikTok ini yang host-host yang terkenal karena cakap kotor begitu. Kenapa? Jadi menurutmu banyak host yang mengaku tiktokers di media sosial ini terkenal karena cakap kotor begitu? Ya. Oke. 99,9%. Bisa Anda sebutkan secara spesifik siapa-siapa saja orangnya dan apa saja kegiatan yang mereka lakukan? Saya katakan host TikTok itu 99,9%. Ya, selalu mempertontonkan cakap-cakap kotor. Mau rawa-rawa, mau peka-peka. Ya, sedangkan di komal-komal apa namanya? Hiburan-hiburan lotre-lotre selalu mempertontonkan cakap-cakap kotor. Nah, nggak usah munafik lah. Mau di PK-PK, cakap kotor. Di mana? Kasih tunjuk dulu ada komal-komal yang betul-betul menginspirasi. Ini room saya. Oke. Terkecuali room guru jending. Sudahlah. Itu aja perlu udah naik nama aku bilang itu. Tapi gini guru jending, memang saya sangat bangga melihat kamu seorang host, ya, host yang betul-betul tidak mau ada narasumber yang bercakap kotor. Nah itu kelebihanmu. Kamu tidak mau memelihara itu. Ketika ada narasumber yang cakap kotor,
kamu secara profesional mencampakkan orang itu. Kamu tidak pernah memberi ruang kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu kelebihanmu sebagai host. Maka saya katakan tadi, dari 100% itu adalah 1% ya yang betul-betul murni. Ya salah satunya ya kamu. 99% itu host yang selalu mempertontonkan cakap-cakap kotor. Iya. Itu bakal itu. Tapi boleh tanya nanti khusus mana? Mau di PKPK? Mau di komal-komal mana? Mau di rawa-rawa? Siapa yang menurutmu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian atau yang terjadi di media sosial ini atas begitu gampangnya orang menghina atau memaki-maki? Pemerintah yang harus bertanggung jawab terkait orang yang selalu mempertontonkan cakap-cakap kotor. Harusnya mereka keliling. Itu apa pekerjaan Kominfo itu? Kementerian Kominfo. Digaji negara mereka itu. Uang rakyat itu. Mereka membiarkan ini di media sosial ini saling hujat, caci maki yang ada di sini. Kenapa mereka tidak menertibkan, memblokir akun-akun itu? Ya, kenapa tidak diblokir akun-akun itu? Berarti ada apa dengan pemerintah, khususnya Kominfo? Jangan-jangan ada ini, apalagi khususnya TikTok. Di sini ada GIF, ada sumber dana. Kenapa dibiarkan saling merendahkan, mencaci maki, padahal di undang-undang jelas itu merendahkan orang melanggar undang-undang. Apalagi banyak lagi khusus yang mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, yang dapat merusak generasi, merusak masa depan bangsa. Banyak di sini. Banyak yang jadi apa yang tidak, yang dapat merusak generasi di sini. Di media sosial ini. Apakah pernah kita melihat pemerintah bertindak atau menertibkan akun-akun itu? Ada nggak satu akun, dua akun yang kita lihat? Akun TikTok dia apa? Ditertibkan atau diblokir lah contoh. Ada nggak? Tidak ada. Kalau mau jujur, saya meminta kepada Presiden Prabowo agar menindak tegas orang-orang yang bermain itu. Khususnya Kementerian Kominfo, segera turun dong. Lihat apa yang terjadi, yang menjadi keresahan masyarakat di media sosial ini. Ya, bagaimana memperdaya atau mensejahterakan kehidupan janda-janda. Nah, itu dulu kita bahas. Oke, ada pertanyaanku ini. Ada suku-suku tuh. Banyak sekarang host-host yang di media sosial di TikTok yang dulu itu kali 5 guys, kali 5, kali 3, kemudian mawar, kemudian satu singa. Nah, sekarang orang-orang yang host-host TikTok itu sudah bergabung ke ini, main politik, ke partai. Bagaimana pandanganmu melihat itu? Politik partai. Ya, host-host yang dulu yang menganggap sering ada yang mengejar koin, mengejar popularitas, sekarang sudah memilih bergabung ke partai. Apa karena popularitas mereka sudah turun sehingga bergabung ke partai? Bagaimana pandanganmu melihat itu? Begini, ya kalau terkait itu, terkait bagaimana orang yang mencari apa jalan hidup, ya itu sah saja. Atau dia beralih ke politik, mencalonkan anggota dewan, itu sah saja, hak semua masyarakat itu. Ya mungkin dia dulunya marketing dia lah ini ya, supaya saya dikenal orang. Saya buat apa dulu di media sosial ini karena tujuan saya nanti mau mencalonkan atau mau masuk partai. Banyak hak mereka itu. Sekarang yang jadi persoalan ketika mereka itu mempertontonkan hal yang tidak baik, lalu mereka mencalonkan anggota DPR RI contoh atau DPRD tingkat 1, tingkat 2.
Nah, ini menjadi persoalan nanti. Para jejak digital dia, ya sudah ada. Dia menggali lubang, untuk kuburan dia sendiri. Besok dia jadi caleg, contoh, ya kan, atau masuk partai. Dia sudah merusak nama baik partai. Sinaga 0 contoh, Sinaga 02 masuk partai lah contoh nih. Sinaga 02. Ya menurut Sinaga 02 ini dia sudah viral, sudah dikenal orang contoh nih. Adalah yang merekrut dia masuk partai. Tujuannya apa? Mendongkrak. Ya. Oke. Tetapi masyarakat kan menilai, ini orang partai kok direkrut orang-orang seperti ini. Ya kan begitu? Apakah tidak ada lain? Masalahnya di Indonesia tidak membutuhkan sumber daya manusia, yang dibutuhkan itu popularitas. Iya, tetapi itu pengaruh. Pengaruh itu. Tidak semua juga masyarakat ini melihat popularitas. Ya. Tidak semua masyarakat. Oh, ini orang TikTok, saya harus pilih. Enggak. Masyarakat sekarang udah pintar. Apa nih visi misimu apa? Itu dulu kalau mau maju kau. Kali Itu loh. kali 5 sama kali 3. Mana nih mam naik macalat tuh dewa masih polda. Ayo bilang nggak mau bangsa Obanon di mana? Mana Sinaga 02? Memang hak mereka untuk mencalonkan, haknya itu. Tetapi saya yakin mereka menggali lubang dia sendiri. Begini, Aman, terus saya melihat di media sosial ini, ketika ketika rating seseorang naik karena dia menghina dan memaki-maki, ada yang mendukung dengan finansialnya. Apalagi ketika ada orang yang sama masuk ke dalam ruang politik dan untuk sebagai masuk ke dalam ruang kekuasaan, tetap akan ada yang mendukung. Makanya saya bilang, ini bukan tentang sumber daya manusia, ini tentang bagaimana Indonesia ini hanya membutuhkan popularitas, hanya membutuhkan rating tanpa membutuhkan sumber daya. Itu. Iya, betul itu Gurjen. Tapi tidak semua mendukung. Jadi kalau mau supaya kamu dikenal orang, ya kau buat marketmu di media sosial ini, kau manusia teraniaya. Itu kau buat aktingmu di media sosial ini. Ketika kau manusia teraniaya di TikTok ini, besok ketika kau mencalonkan, maka masyarakat empati sama kau. Begitu loh. KSJ Kasaragi, dia dicaci maki, direndahkan orang, tetapi dia tidak mau membalas. Suatu saat ketika dia mencalonkan Bupati Simalungun besok atau anggota DPR RI, masyarakat respect sama dia. Dulu dia direndahkan, tapi dia tidak melawan. Sekalipun dia punya kuasa, punya pengaruh, punya power, betul-betul bayon orang rendah hati. Begitu.